Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirul jalsah mithla ma nahu abauna wa ajdaduna wa aslafuna salihun. Allah yadkhil niyatina bi niyatihim wa a'malna bi a'malihim wa akhlaqna bi akhlaqihim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyya salihah jami'a shamila min khair dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Az-Zalzalah, di mana sebelumnya telah kita bahas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Wa qala al insanu ma laha. Ketika terjadinya hal-hal ini semua yang sangat dahsyat, maka manusia menanyakan, kenapa kok bisa terjadi semacam ini? Maka kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang selanjutnya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari tersebut, hari di mana bumi ini goncang dan berbagai macam hal terjadi, maka sesungguhnya bumi itu akan menceritakan beritanya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bahwa bumi ini akan berbicara tentang apa? Berbicara tentang amal yang pernah dikerjakan di atasnya. Bumi ini akan menjadi saksi. Bumi ini akan menjadi saksi, entah itu hujjatun lak atau hujjatun alaik, ya, bahwa itu menjadi saksi yang baik atau saksi yang buruk, ya, bukti yang baik atau dakwaan yang buruk. Maka bumi ini tempat-tempat yang dahulu pernah kita berbuat, entah itu amal saleh atau amal yang buruk, maka bumi akan menceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi saksinya. Sebagaimana disebutkan bahwa bumi itu adalah tempat kita beramal, maka orang-orang yang saleh, ya, akan kemudian bumi ini merasa menangisi kepergian mereka, ya. Bumi akan menangisi kepergian orang-orang yang saleh, di mana dahulu mereka itu pernah beramal baik di atasnya, merasa kehilangan mereka, dan langit pun juga menangis. Dikatakan bahwa bumi dan kemudian langit yang menangis kepergian daripada orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi tempat mereka beramal, sedangkan langit adalah tempat naiknya amal catatan mereka. Sekarang terputus, tidak kemudian berlanjut lagi, maka mereka pun menangis. Sedangkan orang-orang yang kemudian berbuat keburukan, maka sesungguhnya bumi ini dan langit sama sekali tidak akan menangisi kepergian mereka, malah kemudian merasa senang, ya, dengan kepergian orang-orang yang telah berbuat keburukan di atas permukaan bumi ini. Maka ikhwani rahimakumullah, disebutkan ketika seseorang itu meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam liang lahatnya, maka bumi ini akan memeluk orang tersebut, ya, sesuai dengan amalnya, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seseorang yang kemudian meninggal kecuali selalu ada himpitan kubur, selalu ada
ada himpitan kubur. Himpitan kubur itu bagaimana? Maka kubur itu akan kemudian menghimpit hamba yang kemudian baru meninggal ini ya. Tidak lain sebagai luapan apa yang telah dilakukan di atasnya ya. Dahulu dia beramal di atas bumi ini ya, di permukaan bumi bagaimana, maka kubur itu pun akan menghimpitnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau naja ahadun la naja Sa'ad bin Mu'ad ya. Kalau sekiranya ada seseorang yang terselamatkan daripada himpitan kubur, maka niscaya yang paling selamat seharusnya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Tapi nyatanya Sa'ad bin Mu'ad saja tidak selamat daripada hal ini ya. Padahal Sa'ad bin Mu'ad adalah seseorang yang ihtazza arsyur rahman bimautihi ya. Mana arsy Allah subhanahu wa ta'ala ini bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'ad ya. Apa yang dimaksud dengan himpitan kubur? Himpitan kubur ini bisa kalau dia itu baik, maka himpitannya itu himpitan yang lembut ya. Seperti seorang ibu yang menggendong anaknya, maka didekapnya ya, dekapannya ini dekapan sayang, bukan dekapan yang kemudian wujudnya kebencian. Dan kemudian kalaulah dia itu berbuat keburukan di atas permukaan bumi, maka sesungguhnya nanti himpitannya akan keras. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari himpitan kubur. Dan Rasul dan dalam suatu pembahasan dikatakan bahwa yang selamat daripada himpitan kubur adalah Fatimah binti Asad ya, Sayyidatuna Fatimah binti Asad, yaitu ibu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, istri Abu Thalib ya, istri Abu Thalib. Karena apa? Karena beliau ini adalah ibu angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau kan kita tahu umur 8 tahun sudah diasuh oleh pamannya. Diasuh pamannya ya, istrinya yang mengasuh beliau sampai usia beliau dewasa, sampai kemudian Sayyidatuna Fatimah binti Asad kemudian masuk dalam agama Islam, menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengurusi kuburannya ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengurus jenazahnya, sampai dikatakan ketika mau dikuburkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring terlebih dahulu di tempat kubur tersebut ya, berbaring di tempat tersebut ya, ditiduri dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah SAW berkeliling di kubur tersebut, punggung Rasulullah SAW diusap-usapkan di kuburnya. Berharap supaya tidak terjadi yang namanya himpitan kubur bagi Sayyidatuna Fatimah binti Asad. Ikhwani rahimakumullah, kalau ada kebaikan sedikit saja kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membalasnya. Bagaimana dengan ibu angkat Rasulullah SAW yang ngurus dari sejak kecil, masa Rasulullah SAW niscaya tidak akan dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW membaca ayat ini, yaitu yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Maka kemudian Rasul menanyakan, atadruna ma akhbaraha, kalian mau tahu apa yang akan diceritakan oleh bumi ya? Maka mereka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala akhbaruha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha. Sesungguhnya cerita yang akan diceritakan oleh bumi ini ya, adalah bersaksi ya, setiap hamba baik laki-laki maupun perempuan dengan amal yang pernah dilakukan di atas permukaan bumi ya. Maka bumi ini semua akan bersaksi, dahulu telah diperbuat perbuatan ini dan itu semuanya akan menjadi saksi. Antaqula amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza fahadhihi akhbaruha ya. Akan mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang telah beramal demikian di hari ini, semuanya terperinci ya, terperinci, enggak ada yang kemudian luput daripada kesaksian para orang-orang yang makhluk-makhluk yang memang
dihaturkan atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi ya. Kemudian kita lihat pula ya, yauma tashhadu ya, di hari di mana sampai tangan anggota tubuh ini semuanya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina ya, bagaimana kalian ini mau menjadi saksi yang buruk bagi kita, manusianya sendiri kemudian berkelahi dengan dirinya sendiri ya. Maka kemudian mereka mengatakan qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in ya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kita untuk berbicara, di mana Allah Subhanahu wa taala kalau sudah membuat segala sesuatu berbicara, Allah Subhanahu wa taala itu mampu ya. Maka sesungguhnya ikhwani rahimakumullah suatu hal yang mudah untuk menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala kulit saja bisa berbicara. Loh, enggak ada pita suaranya, enggak ada. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in, segala sesuatu bisa berbicara ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, segala sesuatu itu bertasbih sambil memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian tidak memahami daripada tasbih mereka, enggak dengar kita ya. Juga syukur alhamdulillah kalau kita enggak dengar ya. Kalau kita dengar kita bingung ini ya, mau lupa sedikit sama Allah malu ya, semuanya tasbih ya, semuanya bertasbih. Bagaimana bisa kemudian orang kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pakaiannya saja bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajar kalau seseorang itu harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya bumi ini enggan untuk diperbuat keburukan di atasnya. Pakaian kita, tubuh kita semuanya merasa enggan untuk bermaksiat, hanya saja semuanya sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian ikhwani rahimakumullah, maka kita bisa tahu bahwa sesungguhnya semuanya akan menjadi saksi bagi kita ya. Entah itu saksi yang baik atau saksi yang buruk, maka perbanyaklah daripada saksi yang baik, sehingga termasuk suatu hal yang disunnahkan adalah kita itu selalu berpindah tempat sholat kita ya. Tempat sholat kita itu berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain, termasuk sunnah. Setelah kita sholat fardu di sini, kemudian kita berpindah menuju tempat yang lain. Supaya apa? Ini supaya menjadi saksi yang baik. Banyak ini saksi-saksinya ya. Sehingga akan lebih memperingan kita keadaan nanti di yaumil qiyamah. Kemudian ikhwani rahimakumullah disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, bi anna rabbaka awhalaha. Kok bisa bercerita ya, kok bisa bicara? Karena sesungguhnya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang wahyukan kepada bumi untuk berbicara, maka berbicara. Wahyu di sini maksudnya adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada bumi untuk kemudian berbicara, maka akan berbicara bumi itu ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu, pada hari yaumul qiyamah, maka kemudian manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka menuju hisab dalam keadaan yang berbeda. Ashtata ya, keadaan mereka itu berbeda, sebagian merasa aman ya, sebagian merasa takut ya. Keadaan manusia di saat itu ya, sangat jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Yang aman saja pun berbeda tingkatnya ya. Ada yang amannya sebentar saja ya, ada yang amannya sangat merasa aman sekali. Ada orang-orang yang kemudian berada dalam lindungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa aman, enggak merasa ada khauf, enggak merasa ada rasa takut ataupun rasa sedih pada saat itu ya. Tetapi ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dibangkitkan yang ada kesusahan ya, yang ada kesumpekan, yang ada rasa sedih, yang ada rasa takut menghadapi siksa Allah Subhanahu wa taala ya.
mereka kemudian mengatakan, kenapa kita kok dibangunkan ini? Ya, kenapa kok dibangkitkan? Kok dibangkitkan ini sekarang? Untuk apa ini? Ya, mereka merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ada di antara mereka yang merasa aman, ya, karena amal kebajikan. Sesungguhnya disebutkan di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan dua rasa takut dan dua rasa aman pada seseorang. Artinya kalau seseorang itu sudah takut ketika hidup di dunia, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan merasa aman. Kalau hidup di dunianya takut, ya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bermaksiat, maka sesungguhnya nanti di yaumil qiyamah dia akan merasa aman. Kemudian apabila seseorang merasa aman di dunia sehingga kemudian bermaksiat kepada Allah karena merasa aman, maka nanti di yaumil qiyamah adanya rasa takut. Naudzubillah min dzalik, ya. Tidak mungkin orangnya aman di dunia, aman di akhirat, ya. Dan tidak mungkin seseorang itu takut di dunia, takut di akhirat, ya. Tak mungkin, ya. Sesungguhnya semacam ini keadaan manusia. Pilih yang takutnya sebentar, ya. Hidup di dunia 60 tahun merasa takutnya kepada Allah itu nikmat, ya. Takutnya kepada Allah daripada kita itu takutnya sama manusia, ya. Sama manusia sumpek terus hidupnya, tapi kalau takutnya sama Allah Subhanahu wa taala malah tidak ada rasa sumpek di dalam hatinya, ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, ya. Sebagian di antara mereka bersinar, ya. Bagaimana disebutkan di dalam ayat, hari di mana manusia itu dalam keadaan ada yang bersinar wajahnya putih, karena sinar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka ketika dibangkitkan dalam keadaan gelap, ya, dalam keadaan hitam, ya, sumpek, ya, baru dibangunkan saja sudah dalam keadaan semacam itu, ya, keadaan mereka. Tetapi ada orang-orang yang kemudian ketika kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersinar, dan di antaranya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang wajah mereka bersinar seperti sinar matahari, ya. Sinarnya seperti sinar matahari, ya. Maka kemudian mereka masuk ke dalam surga, bergerombol, berkelompok, ya, masuk ke dalam surga dalam keadaan sinarnya seperti sinar matahari. Lalu kemudian kelompok yang berikutnya seperti, ya, bulan, ya. Mereka kemudian masuk ke dalam surga. Umat-umat yang lain mengatakan, ini apa ini? Para nabi mereka ini, ya. Mereka para nabi nih, kok keadaannya seperti ini? Wajah-wajah mereka bersinar begitu terang. Apa mereka ini nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati ka anbiya bani Israel. Ya, Allah Rasul mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya umatku ini seperti para nabi Bani Israel, sehingga tampak seperti nabi-nabi, ya, daripada Bani Israel yang wajah mereka sangat bersinar nanti di yaumil qiyamah. Insyaallah masuk kelompok mereka, ya. Cinta kepada mereka digolongkan bersama mereka, amin Allahumma amin. Kemudian itu semua terjadi liyuraw a'malahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lakukan semacam ini untuk menunjukkan kepada mereka balasan atas amal perbuatan mereka. Sudah tampak balasan itu ketika sudah mulai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan manusia pada saat itu berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian bahkan orang-orang yang nanti dalam keadaan hidupnya di dunia ini merasa sombong, merasa lebih daripada yang lain, maka nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tampak seperti semut, ya. Tampak seperti semut, takut kemudian terkena injakan orang-orang, ya. Itu sudah tampak itu nanti di yaumil qiyamah. Baru bangkitnya saja sudah kelihatan, ya. Manusia ada yang berubah wajahnya, ya, menjadi seperti binatang, naudzubillah min dzalik. Itu semuanya gara-gara amal yang kemudian dilakukan ketika hidup di
dunia langsung dibangkitkan, berubah keadaan mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum adalah mereka kembali dari hisab dalam keadaan berbeda, ada yang bahagia, ada yang celaka. Sehingga ayatnya menunjukkan setelah hisab. Sebagian mengatakan seperti itu, bukan pada saat dibangkitkan. Sebagian mengatakan setelah hisab, maka mereka ada yang bahagia, ada yang celaka, ada yang kemudian diperintahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, hisab kita tahu bahwa ada yang dihisab kemudian melalui timbangan. Ya, semua ini adalah hisab. Ya, kemudian ada saksi yang kemudian didatangkan dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah dalam rangka hisab. Ya, dan sesungguhnya hisab Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah cepat, sehingga tidak dikatakan oh mereka itu menanti terlalu lama. Ya, sama sekali tidak cepat semuanya, tapi semuanya sesuai dengan amal yang dilakukan oleh hamba tersebut. Tetapi ikhwani rahimakumullah, ada hamba-hamba yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab. Ya, masuk surga tanpa hisab. Datang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak melalui timbangan amal. Ya, timbangan amal itu enggak dilalui sama orang itu, enggak ketemu. Ya, enggak ketemu sama yang namanya timbangan amal. Kemudian masuk ke dalam surga tanpa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak. Enggak ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat ini. Ya, sama sekali enggak pernah didatangkan kepada mereka saksi-saksi. Ya, malaikat datang, kemudian bumi datang, kemudian manusia datang. Ya, semuanya itu tidak terjadi pada orang-orang ini. Mereka masuk surga tanpa hisab, melewati sirat, begitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Loh, dulu ceritanya di bumi katanya ada timbangan amal, mana? Enggak ada. Dulu di bumi katanya ada hisab yang mau ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kok ini langsung saja masuk surga. Ya, ini orang-orang yang khusus, ya, jalurnya beda. Ya, sama sekali enggak ketemu sama yang namanya timbangan dan lain sebagainya, itu masih ruwet-ruwet di sana. Ini langsung masuk surga, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sebanyak 70.000 orang. Ya, ketika 70.000 orang, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita saja jumlahnya sudah banyak ini. Ya, kita saja jumlahnya sudah 120. Kalau 70.000 berarti sedikit loh. Umat-umat setelah kita ini, orang-orang setelah kita bagaimana? Maka kemudian dimintakan oleh Rasulullah SAW tambahan, setiap 70.000 membawa 70.000. Ya, kita lihat ikhwani rahimakumullah, setiap hal-hal yang baik itu disebutkan di dalam hadis seperti cabangnya. Ya, bukan kemudian ini ditambahkan. Enggak, 70.000 itu, ya, 70.000 itu nanti membawa 70.000 lagi cabangnya. Ya, kemudian setelah itu ditambahkan dengan 3 lagi kelompok orang yang kemudian ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW menceritakan ini, ada Uqasyah. Ya, sahabat pada saat itu lagi kumpul, Rasul menceritakan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Uqasyah langsung kemudian berdiri mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li minhum. Ya, doakan saya masuk ke dalam kelompok 70.000 tersebut. Rasul mengatakan, anta minhum, kamu termasuk di dalamnya. Ya, enak ya. Ya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lagi yang bangun mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya termasuk di dalamnya. Sabaqaka Uqasyah. Ya, kamu sudah didahului oleh Uqasyah. Satu saja kesempatan. Ya, enggak bisa kemudian semuanya meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
barang siapa yang beramal, ya, faman ya'mal, barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, ya, seberat biji atom, ya. Para ulama mengatakan yang dimaksud mithqala dzarratin di sini seberat semut kecil, ya, atau sebagian mengatakan seperti debu yang tidak dapat dilihat kecuali dengan matahari, ya. Kita ini kan ada sesuatu yang berterbangan, ya. Kalau kemudian terkena sinar matahari kan kita baru bisa melihatnya. Itu yang dimaksud mithqala dzarratin. Artinya menunjukkan kecil bagaimanapun amal yang dikerjakan oleh orang tersebut, maka kalau kebaikan pasti nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula keburukan. Walaupun seberat kecil semut, ya, yang sangat kecil, atau kemudian seberat debu yang berterbangan tadi, dari suatu keburukan yang dilakukan oleh seseorang, maka orang itu akan melihat balasannya. Artinya semua itu ada balasan, ya. Semua itu hidup di dunia ini tidak sia-sia, ya. Jangan dikatakan bahwa hidup itu, ya, percuma saja, atau apa yang dilakukan oleh seseorang itu tidak ada balasan. Kita tidur, ya, sejenak, ya, atau berbaring begitu saja santai, itu sebetulnya ada balasan, ya. Sehingga hidup kita ini ya harusnya berpikir, ya, dan jadikan setiap waktu kita itu sebagai suatu ketaatan, walaupun hanya dengan sedikit berbaring, ya. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, enggak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang-orang yang cerdas ini, ya, orang-orang yang dikatakan berakal adalah orang-orang yang semacam ini keadaannya. Jadi tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berniat, ya, selalu berniat, hatinya itu selalu bekerja. Orang-orang yang soleh tidaklah mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali karena niat yang ada di dalam hati mereka. Nah, sebetulnya amalnya sama, nggak beda dengan amal yang lain. Waktunya, hidupnya juga sama dengan kita kok, ya. Tapi mereka bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi lantaran apa? Kebersihan hati mereka. Ketika hatinya bersih, kemudian berniat di dalam hati mereka, maka kemudian diberikan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perbuatan tampaknya kecil jadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala dengan kebersihan hati dan niat-niat yang baik di dalam hatinya. Nah, disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian itu menganggap remeh daripada suatu kebajikan sedikit pun, ya. Walau anta furugha min dalwika fi ina'il mustasqi, walaupun hanya sekedar memenuhi ember orang yang minta air, ya. Jadi kerjaannya itu ngasih minuman kepada orang lain, hanya ngelungken saja, ya. Hanya ini air ada, dia bisa ngambil sendiri, tapi kemudian kita yang ngambilkan, ya, untuk memberikan kepada yang lain. Ini sudah dianggap sebagai suatu kebaikan, ya. Jadi sekecil apapun itu semuanya adalah baik. Walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasitun, ya. Walaupun hanya sekedar kamu menemui saudara kamu dan kamu dalam keadaan wajahnya berseri-seri, ya. Walaupun kamu dalam keadaan semacam itu sudah dianggap sebagai kebajikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak senyum di antara sahabat-sahabatnya, ya. Jadi para sahabat itu, ya, menemui Rasul dalam keadaan senyum, sesungguhnya Rasul SAW itu sudah senyum dahulu, ya, kepada mereka, ya. Dan sesungguhnya dikatakan seseorang tidaklah datang kepada Rasul SAW kecuali menemui Rasul SAW dalam keadaan tersenyum. Itu wajahnya Rasul SAW, ya. Sekali saja cemberut dikasih teguran sama Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla, ya. Sekali saja Rasulullah SAW bermuka masam kepada seseorang, yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum, datang mau minta tanya kepada Rasulullah SAW, sedangkan Rasul sedang berdakwah pada saat itu.
kepada pemuka-pemuka Quraisy. Abdullah bin Maktum adalah orang yang buta, tidak tahu keadaan kalau Rasulullah SAW sedang berbicara kepada mereka. Lalu kemudian Rasul dipaksa-paksa oleh Abdullah bin Maktum untuk tanya sesuatu hal. Maka Rasul bermuka masam kepada Abdullah bin Maktum, ini loh saya sedang berbicara kepada orang-orang ini. Maka kemudian Allah kasih teguran, ya abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, ya wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sesungguhnya Rasulullah SAW bermuka masam. Kenapa? Ada orang buta datang kepadanya tetapi kemudian tidak dihormati, tidak dimuliakan. Maka setelah turun ayat ini, ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, datang Abdullah bin Maktum, maka kemudian diberikan tempat oleh Rasulullah SAW, mengatakan, ini saya dapat teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ittaqun nara walau bisyiki tamratin walau bikalimatin tayyibah, kata Rasulullah SAW, takutlah kalian dari siksa api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma, ya, kurma diparuh kemudian diberikan kepada yang lain. Ini bisa menjauhkan seseorang dari siksa api neraka. Amal sedikit apapun bisa menjauhkan daripada siksa api neraka, walau bi kalimatin thayyibatin, walaupun dengan kata-kata yang baik saja, ya. Tidak memberi, ada seseorang yang meminta kemudian tidak memberi, maka kemudian kita berikan dengan ucapan yang baik, ya. Kita hanya berucap yang baik kepadanya, itu sudah sebagai suatu amalan yang baik, ya, amalan yang baik. Maka ikhwani rahimakumullah, dalam setiap keadaan ada orang datang kepada kita, kita ini senyum kepada mereka, kita niatkan itu sebagai suatu ibadah, ya. Kapanpun, ya, mungkin kita nggak niat, ya Allah hidup kita sampai akhir hayat kita, kalaupun kita itu tersenyum kepada seseorang, maka kita niatkan itu sebagai amal kebajikan, ya. Jangan senyum sendiri, ya, tapi senyumnya kalau ada orang lain baru kemudian senyum, ya. Kemudian meniatkan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan pahala. Nah, kemudian disebutkan Abdullah bin Amas mengatakan, orang mukmin dan orang kafir yang berbuat baik dan buruk akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mukmin ataupun orang kafir kalau berbuat kebajikan pasti, ya, kan disebutkan dalam ayat tadi, faman ya'mal, siapapun, bukan hanya orang mukmin saja, tetapi orang kafir pun kalau kemudian berbuat baik akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya orang-orang kafir itu kalau berbuat kebajikan sudah dibalas ketika hidup di dunia, ya, sudah dibalas ketika hidup di dunia. Dengan apa? Dengan sehat, ya, dikasih kesehatan, dikasih umur yang panjang, kemudian dikasih kemudahan dalam urusannya dan berbagai macam hal yang sifatnya duniawi, ya. Tetapi nanti di yaumil qiyamah sama sekali nggak bawa kebajikan, ya. Yang ada cuman keburukan bagi orang-orang yang kafir. Tetapi orang-orang mukmin, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas, bahkan ada yang dibalas dari keburukan, dibalasnya di dunia, ya. Kita bersyukur kalau ada musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Loh, ada musibah kok bersyukur? Iya, karena sesungguhnya dengan musibah itu mengampuni dosa seseorang. Sehingga seseorang disebutkan dalam riwayat bahwa seseorang selalu mendapatkan musibah dan terus mendapatkan musibah hingga dia meninggal dalam keadaan tidak punya dosa, dan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa hanya kebajikan, ya. Jadi sama sekali nggak punya keburukan ketika sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami Allah Subhanahu wa ta'ala hadapi segala amal yang mereka kerjakan, kemudian lalu kami jadikan amal kebajikan itu debu beterbangan. Enggak ada manfaatnya sama sekali bagi orang-orang yang kafir, ya, sama sekali enggak ada manfaatnya, hanya sebagai debu saja.
ya peterbangan, nggak ada manfaat, nggak ada beratnya sama sekali di dalam timbangan amal. Maka disebutkan pula dalam satu riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar surat Az-Zilzalah ini menangis, ya. Maka kemudian Rasulullah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, surat ini, ya, begitu dahsyatnya surat Az-Zilzalah. Maka kemudian Rasulullah SAW menenangkannya dengan mengatakan, laula annakum tukhti'una wa tadnibuna fayaghfirullah faghfarallahu lakum la khalaqallahu ummatan takhti'una wa tadnibuna fayaghfiru lahum. Ya. Kalau sekiranya kalian itu tidak berbuat kesalahan, tidak berbuat dosa, sehingga Allah kemudian memberikan ampun kepada kalian, maka Allah akan ciptakan makhluk yang lain, manusia yang lain, yang kemudian mereka itu berbuat dosa dan berbuat kesalahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Ya. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang Ghafur Ar-Rahim kepada hambanya. Allah mau tunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ada di antara hamba-hamba yang berbuat kesalahan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. الفاتحة بالقبول تمام كل رسول مأمول وإلى حاضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على ذرد أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عاد الحبي وآله وصحبه عدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.